Banyak sekali bertebaran informasi di media sosial yang mengklaim telah menemukan obat anti COVID-19. Bahkan baru-baru ini ada juga nih yang lagi viral, Hadi Pranoto yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesor dan juga kepala tim riset antibodi COVID-19. Bahkan dia juga mengklaim telah berhasil menyembuhkan ribuan pasien dengan cairan antibodi yang ditemukannya. Tapi saya nggak mau percaya dulu nih, saya mau langsung tanya-tanya seperti apa sih cek klaimnya dari Profesor Hadi Pranoto ini dengan Pak Ahmad, ahli biologi molekuler independen. Pak Ahmad, saya mau tanya nih terkait dengan klaim dari Hadi Pranoto yang katanya berhasil menyembuhkan ribuan pasien COVID-19 dari ramuan antibodi yang ditemukan. Kalau faktanya seperti apa sih, sesuai nggak sih dengan klaimnya? Kalau diklarifikasi, ini penting supaya spesifik indikasinya. Karena kalau misalnya ternyata gejala ringan, kemungkinan besar memang tidak harus dengan cairan ini, dengan herbal ini, tidak harus dengan herbal ini, bisa dengan herbal yang lain, atau bahkan dengan air bening misalnya, dengan asupan yang baik pun bisa memberikan efek penyembuhan gitu. Jadi makanya perlu diklarifikasi dulu pasien seperti apa, dan ini hingga kini kita belum mendapatkan data yang detail terkait dengan deskripsi pasien yang klaimnya disembuhkan. Nah Pak, beliau kan juga menyebutkan nih telah memberikan cairan antibodinya ini ke pasien yang ada di Wisma Atlet dengan lama penyembuhan 2-3 hari. Kan kalau di Wisma Atlet itu seharusnya ada datanya dong, terdata ya. Tapi kalau analisis faktanya itu seperti apa Pak? Kita belum mendapatkan bukti konkret bahwa telah terjadi satu uji klinis di Wisma Atlet terkait penggunaan ini. Jadi ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya yang terjadi. Jadi kita akan tunggu klarifikasi dari narasumbernya langsung, apakah memang betul diberikan di Wisma Atlet atau sebetulnya bukan di Wisma Atlet secara formal, tapi mungkin secara informal. Tapi apapun itu perlu diklarifikasi secara jelas. Lalu sebetulnya untuk membuat sebuah obat atau ramuan herbal itu prosesnya seperti apa sih Pak? Apakah secepat itu prosesnya? Jadi hal ini yang perlu kita waspadai ya, karena membuat obat, mengklaim sebagai obat itu melalui proses yang panjang dan berliku ya, terutama harus melalui apa disebut dengan proses uji klinis gitu. Dan hingga saat ini belum ada obat antiviral yang memang betul-betul teruji ya, masih berlangsung hingga saat ini. Bagaimana Pak cara masyarakat agar mendapatkan informasi yang valid dan juga tidak termakan hoax nih, khususnya untuk penemuan adanya obat anti COVID-19? Saya sarankan untuk tetap mengacu kepada informasi dari badan atau otoritas yang berwenang. Ya. Karena kalau misalnya ada klaim dari seseorang atau misalnya temuan dari misalnya toko online misalnya, di sana juga banyak sekali, kalau kita misalnya klik obat anti COVID-19 itu banyak sekali yang berjualan toko online mengklaim sebagai anti COVID-19. Itu tidak kami sarankan ya, karena apa? Karena tetap mengacu kepada portal-portal resmi dari pemerintah atau dari otoritas. Oke baik, terima kasih Pak Ahmad atas informasinya. Berarti nih, kalau mau mendapatkan informasi yang terpercaya, yang valid, dan tidak termakan hoax, harus mengeceknya langsung di sumber yang terpercaya, seperti di laman Kementerian Kesehatan atau Lembaga Organisasi Kesehatan Dunia WHO, bisa juga di Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular CDC. Vinanda Rahma, Bara Maestro, Jakarta.